Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas pencemaran udara RA, akan mempresentasikan hasil dari diskusi tugas besar kami mengenai dispersi pencemaran udara menggunakan pemodelan Gauss. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Baik, anggota dari kelompok 2 ada saya sendiri, Fadila Redatul Afifa, kemudian ada Devi Dini Haryana, Trisa Nur Afifa, Nathanael Frisko, Isa Anastasia, Anissa Valentina, Puan Dini Arta Simanulang, Tasbita Nuro Fadila, Fajar Sirki Kamal, Puji Samosir, Amelia Siti Aisyah, Adelia Hidayanisa, Revina Aulia Sumantri, Afariza Falevi, Kaila Tahira Suwandi, dan Ahmad Fauzan Distio. Baik, untuk penjelasan dari materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini ada analisis baku mutu dengan sumber B. Kita mendapatkan Q 0,8792 dengan beban emisi 2,37384 dan konsentrasi emisi 750, baku mutu emisi 800. Berdasarkan perbandingan konsentrasi NO2 di sumber B atau industri semen dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2017 menunjukkan bahwa konsentrasi NO2 di sumber B telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, sehingga tidak dibutuhkan alat pengendali pencemaran udara. Oke, berikutnya adalah data hasil airport atau data angin. Dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan hasil Vanderroos data arah kecepatan angin pada tanggal 1 Januari sampai dengan 14 Januari tahun 2020 menggunakan software airport dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, memiliki arah angin yang berasal dari barat, timur, dan utara. Untuk arah angin dari barat menghasilkan polutan untuk wilayah utara dengan kecepatan 0,5 sampai 3,6 meter per sekon. Begitupun sebaliknya dari arah angin timur menghasilkan polutan untuk wilayah barat dengan kecepatan 0,5 sampai 2,1 meter per sekon. Arah angin dari utara menghasilkan polutan untuk wilayah selatan dengan kecepatan 0,5 sampai 2,1 meter per sekon. Untuk arah angin yang dominan berasal dari barat. Pada perhitungan dispersi barat, besar nilai pada A yaitu stabilitas A 213, besar nilai B 0,894 dan nilai CDF adalah sesuai dengan nilai X. Apabila X kurang dari 1 km, nilai C yaitu 440,8, kemudian nilai D yaitu 1,941, nilai F 9,27. Dan nilai X apabila melebihi dari 1 km, nilai C yaitu sebesar 459,7, nilai D 2,094, dan nilai F minus 9,6. Kemudian pada nilai kecepatan angin rata pada barat yaitu 1,8193, tinggi cerobong sumber B yaitu 150, kemudian D dihasilkan delta H 7,4. Selanjutnya untuk nilai H dihitung menggunakan rumus HS atau HS ditambah dengan delta H dan dihasilkan nilai 157,4 dan seterusnya. Kemudian untuk kecepatan angin pada H digunakan rumus yaitu kecepatan angin rata-rata pada arah angin barat dikalikan dengan H pangkat P per 10. Kemudian didapatkan hasil 2,2 dan untuk laju emisi didapatkan dari konsentrasi emisi dibagi dengan 1000 dan didapatkan hasil 0,75. Kemudian untuk konsentrasi pencemar dihitung menggunakan rumus atau model Gauss.
Nah, berikut ini adalah contoh dari sketsa lokasi pada arah mata angin barat, di mana di sini kurang lebih ada 70 titik, sehingga untuk arah angin yang dominan sesuai dengan weather report juga itu ada di arah barat. Oke, baik, di sini ada perhitungan dispersi Gauss di arah selatan, di mana dihasilkan pada titik 0,1 sampai 4,4. Lalu pada koordinat sumber menghasilkan nilai X yaitu 0,5 km dan koordinat sumber Y yaitu 1 km. Dengan theta yang dihasilkan adalah 0,45, sigma Y yaitu 113,04, sementara pada sigma Z 114,61 meter, dan didapatkan kecepatan angin rata-rata yaitu 1,3 meter per sekon dengan tinggi cerobong yang telah disebutkan sebelumnya itu 150 meter, dan didapatkan delta H yaitu 3,8 meter, sehingga didapatkan pula total ketinggian yaitu 153,8 meter, dan kecepatan angin pada H yaitu 1,6 meter per sekon, dengan laju emisi yaitu 0,75 gram per sekon, dan didapatkan hasilnya yaitu konsentrasi pencemar yaitu 4,76 mikrogram per meter kubik. Kemudian ini merupakan gambar dari grid arah dari selatan yang dimana didapatkan dari titik sumber B yang kemudian disesuaikan lagi dengan titik-titik grid dengan jarak antar tiap grid adalah 0,5. Baik, pada titik utara dari titik 0,0 sampai dengan 4,1 dengan X 0,5 dan Y sama dengan 1 km dengan kecepatan angin rata-rata 1,3 meter per sekon dan tinggi cerobong 150 meter dengan delta H 3,8 meter, A 153,8 meter dan kecepatan angin pada H 1,6 meter per sekon dengan laju emisi 0,75 gram per sekon. Dari titik tersebut didapatkan konsentrasi pencemar 0,0008 mikrogram per meter kubik dan 4,72 mikrogram per meter kubik. Selanjutnya perhitungan dispersi Gauss dari timur. Hasil perhitungannya menunjukkan nilai dari sigma Y yaitu 1,113,04288814, sigma Z 114,61929573 dan kecepatan angin rata 1,3287 dengan tinggi cerobong 150 meter, delta H 3,9. Nilai H didapatkan 153,9 dengan kecepatan angin 1,6 dan laju emisi 0,75 dengan konsentrasi pencemar 0 mikrogram per meter kubik. Setelah kita hitung, dari arah timur didapatkan sumber pencemar ada di sumber B dengan titik 0,5 dan 1. Selanjutnya di sini ada gambar isoplat pencemar pada stabilitas A, di mana perhitungan yang didapatkan kemudian dimasukkan ke dalam server sehingga didapatkan konsentrasi tertinggi adalah 38 dengan konsentrasi terendah 24. Dan digunakan pula pemodelan 3D tampak depan berdasarkan peta isoplat yang didapatkan, sehingga dapat dilihat perbedaan konsentrasi pencemar. Berdasarkan kondisi stabilitas A menunjukkan bahwa pencemar tersebar dengan baik. Semakin jauh dari sumber, konsentrasi pencemar cenderung menurun. Ini disebabkan oleh kondisi stabilitas udara yang tinggi sehingga
tingkat turbulensi juga tinggi. Udara membawa pencemar jauh dan konsentrasi rata-rata cenderung menurun. Kondisi ini lebih menguntungkan untuk kesehatan manusia. Dan berikut merupakan evaluasi dan kesimpulan dari dispersi pencemaran udara menggunakan pemodelan Gauss, yang dimana NO2 harus diperhatikan penanganannya karena dapat membawa potensi berbahaya. Yang pertama, berdampak kepada kesehatan manusia. Bau tajam, korosif, dan beracun dapat membuat NO2 menimbulkan gangguan sistem pernapasan, menimbulkan iritasi mata, dan mengganggu fokus karena cukup bau. Yang kedua, berdampak kepada ekosistem dan lingkungan. Tingginya kadar NO2 di udara merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman. Yang ketiga yaitu tumbuhan. Sulfur dioksida juga berbahaya bagi tumbuhan karena dengan konsentrasi tinggi dapat membunuh jaringan pada daun, pinggiran daun, dan daerah di antara tulang-tulang daun rusak. Secara kronis, NO2 menyebabkan terjadinya klorinisis. Kerusakan tanaman ini akan diperparah dengan kenaikan kelembapan udara. NO2 di udara akan berubah menjadi asam sulfat. Oleh karena itu, di daerah dengan adanya pencemaran oleh NO2 yang cukup tinggi, tanaman akan rusak oleh aerosol asam sulfat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.